Bayangkan, di tengah hujan deras, seorang gadis kampung sederhana menemukan pria sekarat di dalam mobil mewah. Ia tak tahu bahwa pria itu bukan orang biasa, melainkan seorang CEO terkenal. Tak disangka, satu malam itu mengubah hidupnya. Dari pertolongan, lahir rahasia besar, seorang anak. 5 tahun kemudian, sang CEO kembali muncul. Tatapannya jatuh pada bocah kecil yang sangat mirip dirinya. Dan ia bertanya, apakah ini anakku? Bagaimana kelanjutan kisah cinta, perjuangan, dan rahasia besar ini? Inilah cerita gadis kampung menolong pria sekarat, tak diduga itu CEO, bahkan ayah anaknya. Hujan turun deras malam itu di sebuah desa kecil di kaki gunung. Awan gelap menutup bulan dan jalan setapak di tepi hutan hampir tak terlihat. Alia, gadis kampung berusia 21 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan hasil kebun ke rumah tetangga. Tiba-tiba, suara deru mesin terdengar, lalu diikuti bunyi benturan keras. Alia terkejut dan segera berlari ke arah suara itu. Di pinggir jalan, sebuah mobil mewah terbalik. Lampu depannya remuk dan asap tipis mengepul dari kap mesin. Di dalam mobil, seorang pria tampan dengan wajah penuh luka dan pakaian mahal berlumuran darah terjepit di kursi kemudi. "Tolong, jangan biarkan aku mati," gumamnya lirih dengan suara nyaris tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Alia memecahkan kaca dengan batu, membuka pintu, lalu menarik tubuh pria itu keluar dengan segala tenaga. Ia menyeretnya ke gubuk kecil di dekat ladang miliknya. Malam itu, Alia merawat pria asing itu dengan ramuan herbal warisan ibunya. Ia membersihkan luka-lukanya, menutupinya dengan kain, dan bahkan menahan kantuk demi menjaga agar pria itu tetap hidup. Sebelum pingsan kembali, pria itu sempat menggenggam tangan Alia erat. Aku akan ingat ini. Namamu siapa?" "Alia," jawabnya singkat. Beberapa hari berlalu. Pria itu mulai pulih, meski masih lemah. Alia hanya tahu namanya Arga, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Arga tidak banyak bicara. Hanya matanya yang tajam sesekali memandang Alia dengan cara yang membuat gadis itu gugup. Alia mengira ia hanya orang kota biasa, mungkin pengusaha atau orang kaya yang tersesat. Namun yang tidak ia tahu, Arga sebenarnya adalah CEO perusahaan terbesar di Jakarta. Dikenal dingin, arogan, dan tak pernah dekat dengan wanita manapun. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, saat demamnya tinggi, Arga menarik Alia ke dalam pelukannya. Ia meracau, menyebut nama gadis itu, lalu bibirnya mendarat di bibir Alia. Alia terpaku. Namun saat itu juga, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Malam penuh hujan, kehangatan, dan sebuah rahasia yang tak mungkin ia lupakan. Keesokan paginya, mobil hitam mewah datang menjemput Arga. Beberapa pria berjas hitam segera mengawal tubuhnya yang masih lemah. Alia hanya bisa berdiri terpaku di depan gubuknya. Sebelum masuk mobil, Arga menatapnya lama. "Lupakan aku, Alia. Anggap saja aku tak pernah ada." Dan seperti itu saja, pria misterius itu menghilang dari hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Alia merasa tubuhnya berubah. Ia sering mual, cepat lelah, dan akhirnya sadar ia mengandung. Air matanya jatuh. Malam itu kembali terlintas jelas di kepalanya. Pria asing yang ia tolong, yang mencuri hatinya tanpa ia sadari, telah meninggalkan jejak terpenting dalam hidupnya, seorang anak. Meski berat, Alia memutuskan untuk melahirkan dan membesarkan bayi itu sendiri. 5 tahun kemudian, Alia bekerja di kota sebagai pelayan restoran kecil sambil membesarkan anaknya, Raka.
bocah cerdas berusia 4 tahun dengan wajah rupawan dan tatapan tajam yang mengingatkannya pada seseorang. Suatu hari, seorang pria berjas mahal masuk restoran itu. Semua karyawan gugup menyambutnya karena dialah Arga Pratama, CEO besar yang sangat disegani. Alia yang sedang mengantar pesanan tiba-tiba menjatuhkan nampan saat tatapan mereka bertemu. Arga juga terpaku. Matanya melebar saat melihat bocah kecil di pojok ruangan yang tengah memanggil Alia dengan riang. "Mama, Raka lapar." Arga terdiam. Tatapannya bergantian antara Alia dan bocah itu. Wajah bocah itu seperti cermin dirinya di masa kecil. Dengan suara bergetar, Arga berbisik, "Jangan bilang dia anakku." Ruangan restoran mendadak hening, Alia gemetar, wajahnya memucat. Ia menunduk, berusaha menghindari tatapan Arga. Namun Arga melangkah mendekat, suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Alia, jawab aku, anak itu anakku." Alia menggenggam tangan Raka erat, berusaha tegar. "Tidak tuan, dia hanya anakku." Tapi tatapan Arga menajam, ia melihat sendiri bentuk mata, senyum, bahkan cara berdiri bocah itu, semuanya salinan dirinya. "Jangan berbohong, aku tidak akan tinggal diam." Arga meninggalkan restoran dengan wajah penuh amarah. Namun sebelum pergi, ia sempat menoleh lagi, menatap Raka dengan sorot yang sulit diartikan antara keterkejutan, kebahagiaan, dan ketakutan. Beberapa hari kemudian, Alia dikejutkan oleh kedatangan mobil mewah di depan rumah kontrakannya. Arga turun dengan para pengawal. "Aku ingin tes DNA, jika dia benar anakku, aku akan mengambil hak asuhnya." Alia terkejut, air matanya jatuh. "Jangan, kau tak tahu bagaimana aku harus menghadapinya sendirian. Aku yang mengandung, aku yang berkorban, kau tak bisa seenaknya mengambilnya." Arga menatap Alia dengan sorot dingin. "Aku juga berhak, aku ayahnya." Meski awalnya marah, Arga tidak bisa mengusir rasa kagum. Alia yang dulu hanya gadis kampung sederhana, kini terlihat kuat dan tegar. Ia membesarkan anak mereka tanpa mengemis bantuan. Tanpa sepengetahuan Alia, Arga mulai sering diam-diam mendekati Raka. Ia datang ke sekolahnya, membelikan mainan, bahkan menemaninya makan es krim. Alia tahu dan ia berusaha melarangnya. Tapi yang mengejutkannya, Raka tampak sangat nyaman bersama Arga. "Mama, Om Arga baik sekali. Aku suka kalau Om Arga datang." Hati Alia sakit, ia takut kehilangan anaknya. Namun di sisi lain, melihat senyum Raka ketika bersama Arga membuatnya sadar, anak itu memang merindukan sosok ayah. Suatu malam, Arga datang ke rumah Alia, tidak dengan amarah, tapi dengan wajah penuh penyesalan. "Alia, aku tidak pernah melupakanmu. Malam itu, aku dalam keadaan kacau, antara sadar dan tidak. Saat ku tinggalkanmu, aku pikir itu yang terbaik. Aku tidak pantas untukmu, tapi aku salah, sangat salah." Alia menangis. Selama ini ia menahan semua sakit, semua perasaan ditinggalkan. "Kalau memang menyesal, kenapa kau tinggalkan aku begitu saja? Kau tahu bagaimana aku harus menghadapi ini sendirian." Arga menggenggam tangannya. "Aku minta kesempatan. Untukmu, untuk Raka. Aku ingin memperbaiki segalanya." Hubungan mereka mulai membaik. Tapi masalah baru muncul. Di kantor pusat Arga, kabar mulai menyebar bahwa CEO besar jatuh hati pada seorang wanita desa dengan anak. Para direktur menentang, terutama Maya, wanita karir yang sudah lama mengincar posisi sebagai istri Arga. Ia menyebar fitnah bahwa Alia hanya ingin harta. Tak hanya itu, ia bahkan berusaha merebut Raka dengan cara licik, mengiming-imingi dengan mainan mahal dan sekolah elit. Namun Arga berdiri tegas. "Tidak ada yang bisa menyentuh anakku atau wanita yang kucintai. Mereka keluarga baruku." Suatu ketika, Alia ditabrak oleh orang suruhan Maya saat pulang bekerja. Ia terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Di depan ranjang, Arga menangis untuk pertama kalinya. "Alia, jangan tinggalkan aku. Aku bersumpah akan melindungimu dan Raka dengan seluruh hidupku." Momen itu menyadarkan Alia bahwa pria yang dulu ia anggap hanya singgah, kini benar-benar tulus. Beberapa bulan kemudian, Arga mengumumkan secara terbuka dalam rapat perusahaan.
Inilah wanita yang pernah menyelamatkan nyawaku, dan dialah ibu dari anakku. Aku tidak akan pernah malu mengakuinya." Seluruh ruangan terdiam. Maya menjerit marah, tapi tak ada yang bisa menentang keputusan CEO. Tak lama, pernikahan sederhana namun penuh haru digelar di desa, tempat pertama kali mereka bertemu. Alia mengenakan kebaya putih, sementara Raka berjalan di depan mereka membawa cincin. Arga menggenggam tangan Alia erat. "Kau pernah menyelamatkanku 2 kali, saat nyawaku terancam dan saat hatiku kosong. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi kalian." Beberapa tahun kemudian, Alia dan Arga hidup bahagia bersama Raka dan seorang putri kecil yang lahir dari pernikahan mereka. Arga yang dulu dikenal sebagai CEO dingin, kini berubah menjadi pria penyayang. Ia tetap memimpin perusahaannya dengan tegas, tapi setiap sore selalu pulang lebih cepat untuk bermain bersama anak-anaknya. Alia sering tersenyum ketika melihat mereka. Hatinya berbisik syukur. Siapa sangka dari peristiwa hujan malam itu, dari seorang pria sekarat yang ia selamatkan, takdir menghadiahkan keluarga yang sempurna. Tamat.